Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ripka N. Hutapea dengan nomor NIM 28921500369 dari Prodi Manajemen, mata kuliah Pasar Uang dan Modal. Yang pertama, manajemen modal kerja. Modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi utang lancar. Tujuan modal kerja: mengelola aktiva lancar dan hutang agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima, yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha. Dengan sumber-sumber modal tersebut berasal dari operasi perusahaan dan penjualan aktiva. Pembagian modal kerja yang pertama, konsep kuantitatif, yaitu menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, konsep kualitatif merupakan selisih antara aktiva lancar atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Yang ketiga, konsep fungsional, yaitu menitikberatkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan atau income dari usaha pokok perusahaan. Kebaikan modal kerja yang pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan dan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. 3. Menilai kecepatan perputaran modal kerja. Yang keempat, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Yang kelima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Yang keenam, memberikan pedoman sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Kelemahan modal kerja yang pertama, kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Yang kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Yang ketiga, perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Aset menghasilkan laba. Jika perusahaan ingin meningkatkan profitabilitas, maka tingkat risiko akan naik. Jika menurunkan tingkat risiko, maka harus menurunkan tingkat profitabilitas. Cara peningkatan profitabilitas yaitu dengan memanipulasi modal kerja. Sumber pengguna modal kerja merupakan laporan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui perubahan modal kerja yang terjadi. Tujuannya untuk membantu manajemen dalam pengelolaan dan pengawasan modal kerja. Penggunaan modal kerja yang pertama, rugi operasi. Yang kedua, aktiva jangka panjang dan lain-lain. Yang ketiga, pembayaran dividen tunai. Yang keempat,
penarikan kembali saham perusahaan. Yang kelima, pembayaran hutang jangka panjang. Struktur modal. Struktur modal yang optimal suatu perusahaan adalah kombinasi dari utang dan ekuitas yang memaksimumkan harga saham perusahaan. Manajemen perusahaan menetapkan struktur modal yang ditargetkan, yang mungkin merupakan struktur yang optimal. Risiko bisnis. Bagian yang pertama, permintaan akan produknya stabil. Yang kedua, harga masukan dan produknya relatif konstan. Yang ketiga, harga produknya dapat segera disesuaikan dengan kenaikan bisnis. Yang keempat, sebagian besar biayanya bersifat variabel sehingga akan menurun jika produksi dan penjualannya menurun. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Secara definisi, kebijakan dividen adalah kebijakan untuk menentukan berapa laba yang harus dibayarkan kepada pemegang saham dan berapa banyak yang harus ditanam kembali. Faktor-faktor kebijakan dividen. Yang pertama, posisi likuiditas perusahaan. Yang kedua, kebutuhan dana untuk membayar hutang. Teori kebijakan dividen. Yang pertama, dividen intervensi teori. Yang kedua, teori bird in the hand dan pajak. Jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai atau cash dividend, yaitu dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Bagian yang kedua, dividen saham, yaitu dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan, sehingga jumlah saham perusahaan bertambah. Oke, baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.